Tapi sebenarnya gini, sebelum cerita yang seru itu, boleh nggak kalau saya cerita dulu sebentar, pengen Bang Rian cerita dulu sebentar tentang masuk Islamnya Bang Rian. Oh iya. Nah, boleh, nanti boleh. biar runut gitu ya. Ya, runut. Abangnya Runutan, dulu kenapa ceritanya, terus habis itu gimana adanya nyusul gitu ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali nih, saya hari ini kedatangan tamu-tamu hebat, anak-anak muda yang hebat nih. Ini ada Natasha nih. Wih, Natasha ini yang belum lama ya bersahadat ya? Baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu, waduh belum seumur jagung berarti ya. Bersama abangnya, Bang Rian, dan juga kakak iparnya ya. Iya. Mbak siapa namanya lupa saya? Reni. Mbak Reni. Nah, alhamdulillah. Ini sebelum datang ke sini, ini kita kan juga komunikasi terus ya. Iya. Saya sama Bang Rian kadang-kadang sama Melisa ya. Iya. Ada cerita seru nih ternyata sebelum mereka datang ke sini. Tapi sebenarnya gini, sebelum cerita yang seru itu, boleh nggak kalau saya cerita dulu sebentar, pengen Bang Rian cerita dulu sebentar tentang masuk Islamnya Bang Rian. Oh iya. Nah, boleh, nanti boleh. biar runut gitu ya. Ya, runut. Abangnya Runutan, dulu kenapa ceritanya, terus habis itu gimana adanya nyusul gitu ya. Bang Rian tahun berapa dulu kalau nggak salah 2014, 10 November 2014. November 2014 di Masjid Istiqlal ya kalau Istiqlal lah. Istiqlal. Tanggal 10 September, November itu pas hari Jumat. 10 November 2014 Habis sholat Jumat. habis sholat Jumat. Iya. Tapi sahadatnya waktu itu ikut Setelah- sholat Jumat nggak? Enggak, jadi Oh, pas enggak. datang posisi udah mulai sholat Jumat. Belum bisa kok. Oke. Pas udah mulai sholat Jumat, jadi kita disuruh tunggu dulu selesai. Gitu. Tapi sebelumnya Rian waktu itu sudah daftar dulu ke Masjid Istiqlal atau langsung datang hari itu? Lupa ya waktu itu ya. Karena kebetulan ada mami waktu itu, tantenya dari Reni itu yang ngajak, maksudnya temenin saya jadi saksi. Coba lupa kronologisnya gimana. Kalau nggak salah sih sudah didaftar juga deh kalau nggak salah. Oke. Karena kan memang persyaratannya harus daftar terus buat janji sama bawa-bawa. Iya, karena kan harus ada dokumen yang Iya betul. dikasih dulu ya. Oke. Tapi berarti pas hari itu bersahadat di Istiqlal langsung dapat surat pernyataan masuk Islam atau enggak? Sertifikat apa? Langsung dapat. Tapi seperti biasa ada SOP-nya dulu. Ya sampai dulu ya. Nah, Tanya dulu. yang kita pengen denger nih ya biasa-biasanya nih yang kita pengen denger sebab musababnya gitu. Siapa yang nyuruh, siapa yang maksa gitu, siapa tahu ada yang maksa gitu. Jadi itu saya tuh belajar itu tentang Islam itu setahun sebelum saya pindah mualaf. Setahun. Pindah masuk Islam. Emang awalnya kan emang saya juga berencana mau nikah juga sama dia. Tapi dulunya juga dia juga nggak ada paksaan sama sekali ayo masuk. Malah saya rencana nih pikiran iblis saya tuh saya mau masukin dia. Kalau nih. iblis Kan dulu kan masuk itu kan. mau menginjili gitu ya. Menginjili dia. Oh, Mau iya, berkatin dia dulu. Iya. Terus gimana ceritanya tuh tiba-tiba saya keklik gitu sendiri pas lagi saya kerja nih coba lihat nih emang Islam gimana sih pengen tahu gitu kan. Saya cari tahu tapi kok malah berujungnya ke Alkitabnya sendiri nih. Jadi saya pelajarin lah. Berarti mulai ngeliat itu 2013 berarti. 2013 ya 2013. Saya coba cari tahu tentang Islam tuh gimana sih, apa aja sih, terus ajarannya bagaimana sih. Tapi kok ajarannya itu kok ya meruntut-runtut ke arah Alkitab juga. Jadi ya malah saya pelajari malah si Alkitabnya sendiri. Oh, belajar ulang. Belajar lagi lah, bukan belajar sih, saya baca lagi lah kan. Baca ulang. Buka Alkitab kan cuma di gereja aja. Iya, seminggu sekali ya. Iya, enggak itu pun saya gini kok. Kalau dirunut lagi ya, lebih dalam lagi ya. Saya masih kecil itu seneng denger azan. Hah? Gitu. Seneng banget denger azan maghrib. Saya sampai hafal. Dulu almarhum oma saya tuh sampai larang saya tuh untuk dengerin azan. Jadi kita tuh setiap azan tuh dikecilin. Malah di mute. dikecilin, di mute atau dimatiin. Selama durasi itu azannya ada. Tapi udah dikecilin, oma lagi kemana kan mama kerja jadi saya sama oma aja. Saya gedein lagi, kemarin lagi kecilan lagi. Umur terus berapa itu? SD. Oh, SD. SD berarti umur seumuran aja. Udah 8 tahun.
Kelas 2 benar. Kelas 2 dari 8 tahun. 6, 7 Dari tahun. 8 tahun setelah itu saya sering dengerin azan. Oke. Saya terus dengerin azan. Hmm. Terus udah beranjak besar ke gereja tuh saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Saya tuh gimana caranya saya biar nggak bisa ke gereja itu saya mabok. Hah? Mabok. Ini beneran kok. Umur berapa mabok? Enggak, bukan SD. Iya, umur SMA. Oh, SMP nggak boleh. SMA udah mabok. Terus? kan peminum, maksudnya kan nggak dilarang gitu kan kalau minum gitu. Terus gimana caranya saya harus nggak ke gereja pokoknya paginya? Ya saya mabok lah, atau nggak saya pergi lah pulang pagi. Oh, Jadi SMA ngantuk. itu. SMA. Tunggu sebentar. Maboknya itu mabok apa? Bir atau anggur gereja yang buat perjamuan? Oh enggak. Oh, enggak. Kan itu nanti lagi. Oh, nanti nanti masuk ke sana. Nanti masuk ke sana. Maboknya itu minum karena saya dulu maksudnya suka minum lah, minum. Dan saya maunya itu kalau minum tuh harus sampai tepar. Buset. Selalu dulu begitu. Terus bangunin sama mama ke gereja, nggak mau, ngantuk. Tapi akhirnya pernah dipaksa tuh, ya saya tidur. Jadi di waktu ke gereja pun nggak pernah atas inisiasi saya sendiri buat ke gereja, nggak ada keinginan. Paling dipaksa sama mama selalu. Ke gereja nggak, ke gereja, ya udah ikut. Sampai gereja tidur, dengerin tidur. Nah, masuk tadi masalah yang perjamuan yang minum anggur itu. Anggur. Kan kalau dulu kita tuh di gereja GPIB, gereja Protestan Indonesia Barat. Kan kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Karena belum dibaptis kali. Karena belum di-CD. Oh, belum ikut CD. Belum di-CD. Jadi makanya adalah harus ikut katekisasi. Belajar yang dari 6 bulan sampai setahun. Nah, ke situ pun saya disuruh ikut katekisasi, saya juga nggak mau kok. Ikut katekisasi nggak mau. Akhirnya mama yang daftarin ke sana. Karena sekolahnya belajar itu malam. Habis maghrib lah. Terus Tama datang, saya cabut. Datang masuk bentar, izinnya ke toilet, saya kabur. Seminggu berapa kali itu kalau CD? Katekisasi berapa hari ya? Seminggu ya lupa. Oh ya, stres kamu ya? Oh, dia ngikut yang Express. Kalau nggak salah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau nggak salah saya. Kalau yang 6 bulan sampai setahun itu? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Iya, kalau nggak salah seminggu sekali yang aku tahu. Dan pernah sampai parahnya saya nggak mau tuh. Saya harus mabok dulu nih. Terus? Ya hasil saya dalam kondisi mabok di dalam itu. Sampai kenapa kamu kan yang ngajar pendeta kalau nggak salah? Kenapa nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya semenjak itu saya kabur, nggak datang sama sekali, udah nggak mau. Nah, baik lagi masalah perjamuan kudus itu, kalau di gereja GPIB itu kita nggak boleh ikut perjamuan kudus selama belum di CD. Tapi membingungkannya itu adalah kita ke gereja yang lain. Ya zaman dulu Tiberias ya. Tiberias. Yang kan karena ke Tiberias itu ada dari saudara sepupu, sering kesana kita diajak, kalau nginep rumah diajak. Karena dulu pendeta Gilbert Lumoindong dulu tuh. Ya kita seneng lah kesana. Nah kita bisa ikut perjamuan kudus loh. Saya dulu nanya, kok di sini boleh ya? Sedangkan di gereja saya tempat asal itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus ikut. Ya akhirnya karena dulu yaudah biar udah lumayan lah dapat anggur kan, dapat apa roti lah apa segala macam, udah akhirnya ke gereja sana terus ikut. Nah tapi itu masih kadang tanda tanya dulu sama saya, kok bisa begitu ya, beda-beda. Maksudnya kok di gereja lain kok nggak ada CD atau katekisasi itu nggak ada. Nah udah tuh. Di Katolik ada dong katekisasi dong. Kok Katolik kan emang dia setiap wajib. ajaran setiap ibadahnya kan ada misa kan. Kalau misa kan emang ada perjamuannya. Enggak tiap minggu, tiap bulan gitu. Kayak tiap minggu deh. Karena dulu saya SD tuh Katolik dulu. Iya. Kalau nggak salah setiap minggu itu ada. Kan tiap bulan, bukan tiap minggu. Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah sih ingat saya tuh setiap minggu, setiap hari Rabu atau kalau nggak salah ya. Jadi ada misa, ada ibadah misa. Ya kita kan kalau yang non Katolik ya kita cuma duduk aja. Jadi yang pada datang ke atas gitu. Oh iya tiap minggu. Tiap minggu kok ada ibadahnya. Juga dulu sekolahnya Katolik soalnya. Nah dia sekolahnya Katolik semua. Terus dulu ikut jadi putra altar gitu? Nggak boleh kan kalau saya Katolik. Oh saya Katolik. Iya. Nggak boleh. Karena jatuhnya non Katolik itu. Oh iya. Bidat ya, kalau non Katolik bidat ya pokoknya. Nah, terus ya udah berlanjut lah, saya nggak pernah ke gereja sama sekali, ya ikut Natal ya cuma ikut Natal. Nah satu saat itulah yang 2023 itulah saya mulai 2013 itu saya mulai pelajarin, saya cari tahu
ajaran-ajaran semua yang ajaran Yesus itu semuanya itu ada semua di Islam. Nggak boleh makan babi. Saya sampai dulu pernah, saya lupa gimana cara browsing itu zaman dulu itu. Saya lihat dari terjemahan sebelumnya. Yang terjemahan yang tahun berapa kan ada tuh. Ada di mana tuh? Punya gitu? Bukan, dari Google aja dulu. Google. Ya, dulu kan ya, YouTube ya. masih agak Ya. belum ya. Dia cuma baca dari Google aja. Ya. Google adalah sama teman-teman saya tanya-tanya juga gitu. Kok ini ada contohnya tuh nggak boleh makan babi. Tapi terjemahan yang barunya itu tidak boleh makan babi hutan. Ya, tahun Sekarang 74. logikanya kalau kita nggak boleh makan babi hutan, berarti boleh makan babi pink, Babi ternak. babi ternak. Berarti kita boleh makan ayam, nggak boleh makan ayam negeri, kita boleh makan ayam kampung lah misalnya gitu. Ya. Kok begitu gitu. Tapi di terjemahan sebelumnya itu nggak boleh makan babi. Ya. Itu satu. Terus saya temuin juga di ayat Alkitabnya sendiri itu berdoa, tata cara berdoanya itu bersujud, Ya. menghadap kiblat. Maksudnya bukan kiblat, maksudnya kayak Bait suci. ya bait suci lah Ya. gitu. Terus berwudu, mensucikan diri, lepas alas kaki. Ya. Kayak kita kan ke musola kan nggak boleh pakai Iya, alas kaki. iya. Terus apa namanya, tata cara ibadahnya pertama saya cari, kita nggak ada ajarannya. Ini ajaran dari mana? Setiap minggu kok harus ada ke gereja. Sedangkan di Islam jelas Ya. ada, dari sholatnya, Ya. caranya gimana, itu semuanya ada di situ. Sebenarnya kita nggak ada sama sekali ke gereja. Terus apa namanya, nyanyi-nyanyian. Nah saya cari tahu juga ternyata nyanyi-nyanyian itu ajaran Paulus. Kalau nggak salah, aku masih koreksi Ada kalau saya, sih, di Kisah Para Rasul, Ya, waktu dia di penjara. Tapi ada juga di 4 Gospel ada satu ayat yang Yesus bernyanyi. Ada satu ayat tuh bernyanyi. Tapi kebanyakan orang Kristen berdalil bahwa kebaktian di gereja pakai nyanyi-nyanyi itu ngambil dari Mazmur, Oh iya. Daud gitu. Tapi saya waktu ketemuinnya tuh di Kisah Para Rasul itu. Ya, Itu terus satu. Terus sama yang paling parahnya itu adalah Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. ya, Sembahlah aku. ya, Dia sendiri berdoa sama Allah gitu. ya, Kok kita berdoa sama dia? ya, Gitu. Sama ada kayak yang di Kisah Para Rasul juga yang, aduh saya lupa namanya siapa tuh. Dia sendiri aja maksudnya bilang berdoa sama Allah juga gitu. Dan selalu mengatasnamakan Yesus. Apa-apa di yang perjanjian baru mengataskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ngomong ngusir setan. Yesus sendiri kan ngomong di perjanjian lama bahwa nggak ada perjanjian lama. bukan yang itu, maksudnya waspadalah nabi-nabi palsu. Oh, itu di Matius 16:6. Ya itu perjanjian lama, perjanjian baru, saya lupa ya. Perjanjian baru. Perjanjian baru, tapi kan itu kan kata Yesus ya. Dianggap perkataan Yesus. Dianggap kata Yesus. Ya. Tapi kan itu sendiri kan jelas waspadalah nabi palsu itu. Ya. Nanti kalau dia ketemu di padang gurun atau atau di balik Yang nabi palsu bukan yang waspadalah terhadap ragi orang Farisi ya? Yang nabi palsu. nabi palsu, tapi saya lupa ayat mana, tapi ada yang waspada nanti ada yang bertemu di padang gurun. Ya, ada Itu bukanlah dua-duanya aku. ada itu. Ada kan? Dua-duanya ada. Lah, kalau sendiri aja ketemu di padang gurun. Ya. Itu satu, di bilik, dan dia waktu itu mengusir roh, ibaratnya roh kejahatan dalam nama Yesus. Itu udah salah nih gitu. Terus apa namanya, ajaran-ajaran Musa pun nggak ada begitu. Yang dia malah tidak pernah menghilangkan meniadakan hukum Taurat. Tapi dari ajaran Paulus semua itu tidak berlaku asal kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya. Itu udah nggak benar. Ya. Oh, berarti sempat dalam juga berarti belajarnya. Sempet kok, maksudnya ya gimana yang kita pelajarin di Alkitabnya sendiri. Iya. Terus akhirnya nonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya saya ketemu itu Syekh Ahmed Didat sama Zaki Naik. Dr. Zakir Naik. Saya ketemu itu. Saya sebelum saya nonton itu saya udah baca duluan. Ya ternyata benar apa yang dia dikasih tahu. Ya dalilnya ada. Jadi bukan apa namanya, Bukan asumsi lah ya. Asumsi gitu. Sekarang benar adanya di situ. Dan kita pun nggak punya bahasa aslinya. Ya. Ya kita kan cuma ada terjemahan. Karena gitu dulu saya masih ingat waktu kita masih kecil, saya waktu saya tinggal di Bekasi, dulu ada sering setiap tahunnya ada datang ngasih terjemahan baru. Jadi kalau yang dulu tuh kita punya banyak banget tuh Alkitab yang perjanjian baru.
dibagi sama gereja gitu? Saya nggak tahu tuh orang gereja, nggak tahu misionaris, nggak tahu. Pokoknya datang, dia tahu itu rumah-rumah orang Kristen, dia tahu. Oh. Saya ingat kok bukunya kecil kayak model kan dulu kan terpisah ya. Alkitab Warna sama biru. Kidung Agung, warna biru. Oh, ada tuh di situ. Ya kayak gitu kan dulu kan kita bawa kitab sama Ya, bawa ya. Kidung Agung, Kidung Jemaat ya buat baca Ya, nyanyi. Kidung Nah, Jemaat. itu bukunya mirip kayak Kidung Jemaat. Iya. Selalu dapat itu terus. Terjemahan itu main baru gimana sih ini? Gitu loh. Oh. Jadi setelah setahun akhirnya Memantapkan belajar, diri, iya. terus akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Iya ya saya percaya kita cuma menyembah ya satu aja ya Allah, ya udah nggak ada yang lain. Itu ketika sudah kerja atau masih kuliah atau Oh, apa? udah kerja. Udah kerja. Udah kerja. Nah waktu itu ngasih tahu orang tua nggak masukin syahadat itu? Pertama ke papa dulu. Sebelum syahadat apa setelah syahadat? Sebelum Sebelum syahadat ngasih tahu papa? Hamin 8 jam. Jadi malamnya diskusi dulu tuh sampai jam 2 pagi. Jam 8 pagi saya berangkat. Diskusi sama papanya? Papa. Oh, terus? Ya papa masih agak kayak berat. Cuman papa nggak yang marah-marah. Oh, Cuman ya kayak. Tapi kan ya ngasih tahu lo masalah Kristen gini-gini. Tapi ya aku udah nggak percaya itu. oke. Ya, karena ya Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah Nabi sama kayak Nabi Musa. Ajarannya sama semua, menyembahnya kepada Allah. Nggak ada dia ajarkan sembahlah aku. Sekarang ada doa atau apa gitu yang kalimatnya Yesus dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan bapak. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ada dua nih. Ada dua. Jadi yang mana yang benar? Katanya Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Kudus. Tapi dia dibilangnya di atas itu duduk di sebelah kanan, duduk sebelah kanan Allah. Berarti kan ada dua di situ. Udah nanya yang lurus sebelah kiri siapa? Ya nggak tahu. Kalau nggak salah ada tuh doa atau apa ya? Duduklah di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, Ya. itu duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, siapa lagi? Ya. Clear itu udah. Ya. Kalau itu sih dianggapnya penglihatan. Iya. Penglihatan dari Stefanus. Iya Stefanus. Ya, cuman gimana caranya dari bumi bisa ngeliat Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ada yang menafsirkan bahwa itu hanyalah penglihatan, bahwa itu artinya Yesus sudah diberi kuasa di dunia dan di sorga. Iya. Itulah jawabannya saya begitu. Iya. Mamanya nggak kasih tahu. Mama ternyata udah tahu dari kakak iparnya. Oh, sebelumnya udah tahu. Jadi kakaknya papa itu udah mualaf juga. Oh, oke. Saya cerita sama suaminya almarhum. Terus katanya almarhum itu sempat ngomong ke mama sebelum saya bilang. Oh. Sebelum saya bilang. Jadi waktu ke Istiqlal nggak diantarin sama papanya? Oh enggak. Oh, nggak kira dia. Saya diantarin sama dia sama saksi aja. Oke. Berjuang sendiri dia. Berjuang sendiri ya. kok, berjuang. Terus setelah Itu deg-degan setengah mampus tuh. Maaf ya maksudnya. Maksudnya itu setengah ampun lah maksudnya. Maaf. Itu wah deg-degan keringat dingin. Iya. Ini gimana nih ya. Pas sampai duduk aja tuh tuh. tremor dong, berarti tremor. Wah deg-degan. Dulu belum kena asam lambung. Mungkin kalau saya udah gede kena asam lambung kayaknya. Saya deg-degan gitu kan. Asam naik sampai sini gitu. Sampai naik sini nih dalam lekan. Deg-degan gitu. Udah dikasih tahu SOP segala macam kan. Ada yang memaksa kamu apa? Juga gede kak. Enggak, saya udah yakin. Saya cerita juga. Oh ya udah. Berat loh Islam loh. Sholat 5 kali. Kristen kan enak cuma seminggu sekali. Enggak, saya udah percaya. Oh ya udah. Oh, aduh. Cuma pas saya udah ucapin kalimat syahadat itu, wah, Plong. demi Allah saya nggak Lega ya? beng, saya merinding tuh. Ya. Plong, terus kayak ibaratnya kalau misalnya Plong ya. plong, udah nggak ada pikiran itu sama sekali kok. Ingat nggak plongnya kenapa? Pas setelah ngomong 2 kalimat syahadat itu, pas setelah Iya, ngomong itu, maksudnya plongnya karena apa? ya Karena nggak nyembah manusia lagi. udah nggak nyembah dia lagi gitu, nggak nyembah manusia lagi gitu. Loh, bener kan? Nah tapi sebelum itu lo ada lagi tuh, saya dapat ada hidayahnya. Gimana? Itu benar ada hidayah dapat mimpi waktu itu. Oh, ada mimpinya. Ada mimpinya. Oh, lihat siapa? Saya mimpinya bisa sholat. Hah? Keren amat. Ya gimana kok saya juga belum bisa sholat. Di mimpi itu saya bisa ngomong bahasa Arab. Widih, gimana sih? Belajar sama siapa tuh? Pas bangun, kok gue bisa bahasa Arab ya? Udah sholat kayak. Ya itu pertama, saya 2 kali mimpi. Mimpi kedua, saya beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti biasa lah, ngapain, main, misalnya ngobrol sama Koloni misalnya. Terus tiba-tiba mata saya tuh penglihatannya di hijau. Muncul 2 baris tulisan Arab. Saya nggak tahu dulu kan. Oke. Yaudah, hilang tuh. Jadi mimpinya panjang tuh. Begitu terus hijau 2 baris.
Udah. 2 kali masa adat kali. Nah ya kan, abis itu saya cerita ke teman saya, itu 2 kali masyahadat. Udah saya langsung mantepin itu. Oke. Ya. Nah setelah bersyahadat di Istiqlal, papa mama kan udah tahu nih berarti nih. Terus gimana sikapnya? Ya sudah menerima. Ngediemin dulu gitu, seminggu, sebulan gitu Kan enggak? diusir dulu. Oh diusir? Berapa lama diusir? Seminggu kok. Oh diusir seminggu. Terus kabur kemana? Hah? Kaburnya kemana? Ke rumah dia. Oh ke rumah dia. Itu juga karena dulu ada almarhum papanya kan. Almarhum papanya. Jadi saya sebenarnya tuh dulu tuh guru saya tuh papanya dia dulu. Guru apa? Maksudnya saya berguru, maksudnya belajar ilmu sama papanya dia almarhum. Iya ilmu apa? Ilmu Islam maksudnya. Oh ilmu Islam. Kirain. Bukan ilmu yang itu enggak. Ilmu pelet apa? Enggak. Kan. Sempat dibilang itu juga. Itu juga kasih tahu tuh nggak boleh gitu. Terus? Terus ya saya tidur di teras. Oh gitu. Karena saya nggak mau di dalam, takut ada Takut ada hal-hal yang diinginkan gitu ya? bukan. Takutnya apa sih sebetulnya ya? Apa sih namanya? Fitnah atau Oh iya itu maksudnya takutnya tidur di terjadi teras. hal-hal yang diinginkan gitu kan? Enggak lah kok. Enggak. Kenapa nggak tidur di masjid? Di teras masjid? Nggak kepikiran ke situ. Oh nggak kepikiran? Belum kepikiran. Saya di teras. Akhirnya mungkin kasihan kali saya akhirnya tidur kamar adenya. Oh gitu. Iya. Seminggu doang? Seminggu itu pulang karena ada yang barang ketinggalan. Oh kamu boleh diambil? Ya boleh aja. Oh Kan? boleh. Pas pulang itu dikasih tahu sama papa mama masuk rumah sakit. Oh kenapa? Sakit. Gara-gara dia masuk Islam atau Mungkin apa? kali ya. Nggak tahu juga. Udah nggak mau nanya lagi soal Oke, terus? Pas ke sana jenguk mama, ya alhamdulillah mama udah terima. Ke rumah sakit berarti Rian? Ya jenguk lah. Iya dong, nengokin dong. Nengokin papa juga? Nengokin. Papa di rumah. Oh papa di rumah. Terus? Udah nengokin mama, ya alhamdulillah mama udah terima. Oke, alhamdulillah. Peluk-pelukan dong? Ya peluk-pelukan lah. Cium tangan dong? Ya, mama udah biasa lagi. Nah lucunya, di saat saya mau menikah sama dia, papa yang nggak mau hadir. Lu? Kenapa? Karena sudah didoktrin kali ya, sama majelis-majelis lah, apalah itulah ya. Terus Ryan ini belum masuk Islam, belum. Kok bisa? Nah, nanti dia proses masuk Islam itu adalah nanti pasti nikah itu yang apa itu namanya? Oh akad. Saya ketawa dong. Saya ketawa. Ya kan untungnya kan teman-temannya Muslim semua ya. Saya curhat teman-temannya. Teman papanya. Oh teman papanya. Ya udah ntar bapak lo gue yang beresin. Udah. Oh, oke. Akhirnya papa mau. Akhirnya datang. Oh, oke. Terus? Tapi sempat alasannya bukan. Dia bilang gak mau pakai baju adat Jawa. Yang katanya ntar ribet. Itu alasan sebelumnya. Iya itu alasan pokoknya. Sebelumnya. Tapi sebenarnya dia udah dikasih tahu sama orang gereja begitu. Oh. Maksudnya pakai baju Jawa, pakai belangkon gitu? Ya kan pakai lecek pakai bawa keris gitu? Alasannya gak mau ribet kayak gitu. Kan Manado Kan menanda soalnya. Tapi akhirnya nggak ada masalah akhirnya. Nggak ada masalah. Oke. Di keluarga Manado juga ya udahlah. Nah, 2014. Terus tiba-tiba, udah nggak tiba-tiba ya udah lama juga ya. 2014 sekarang udah 11 tahun berarti nih. 11 tahun. Adanya nyusul gitu. Ini yang kaget nih. Iya Dia kita nih. gak nyangka. Loh, Saya nggak nyangka. Nah itu. Karena dulu yang saya tahu aja kan anak memang rajin gereja. Oh ya rajin dia? Dia rajin gereja. Enggak, dia mah rajin, senang banget di gereja sekolah minggu gitu nyanyi. Oh, berarti ada bakat nyanyi berarti. Doa syafaatnya saya tidur, pendeta baca juga saya tidur. Nah, berapa lama sebelum akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk Islam? Nah kalau aku kan kayak yang sebelumnya kan aku pernah cerita tuh yang aku sempat coba belajar buat sholat sama mbak dan juga tante. Mbak di rumah? Mbak di rumah. Jadi Ngapain belajar sholat sama Mbak? nggak ngerti mungkin karena dulu kan aku emang lebih banyak waktu aku sama mbak. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga karena itu kan aku masih SD. Oh SD. SD juga. Ikut-ikutan. Mungkin ya karena Jadi sama-sama ngeliat. SD nih triggernya. Mungkin karena ngeliat dia sering sholat kali ya. Jadi aku penasaran pengen coba-coba. Oh.